lu masih bisa sembuh. Jota! Dengan ini, bumi telah terbebas dari Moros. Selamat datang di era kekuasaan Zera. Jadi dengan bantuan Spirit of Lights, lo berhasil ngalahin Asura, Dam? Sebenarnya bukan gue yang mengalahkan Asura. Lah, terus siapa? Wukong. Apa? Wukong? Kok bisa tiba-tiba ada Wukong di kuil petir? Kalau itu gue juga nggak tahu. Tiba-tiba dia datang dengan terbang ke kuil petir. Apa? Wukong bisa terbang? Apa mungkin Wukong juga dapat kekuatan dari Spirit of Lights? Tapi ada yang aneh sama Wukong. Aneh gimana? Wukong benar-benar beda dari biasanya. Dia sangat agresif dan tatapannya benar-benar penuh intimidasi. Masa sih? Kok gue kayak nggak percaya? Biasanya Wukong kalau marah aja masih bisa dipecandain. Wah, jangankan bercanda. Sekarang kalau lu lihat Wukong, mau basa-basi juga lu pasti segan. Apa mungkin setelah Wukong ngalahin Asura, akhirnya semua kuil kembali pulih karena kekuatan jahat di bumi telah musnah? Sebenarnya sebelum Wukong ngalahin Asura, Asura menggunakan sisa kekuatannya untuk memulihkan semuanya. Dia akhirnya menyadari kesalahannya dan menyesali semua perbuatannya. Loh, serius, Dam? Sebenarnya siapa sih Asura ini? Gue masih belum bisa ngomong ke teman-teman kalau Asura adalah Jota. Dam, kok lu malah ngelamun? Nggak apa-apa kok. Gue cuma sedikit kecapean aja. Alucard, lu disuruh istirahat malah ngopi di sini. Gue udah sembuh kok. Malah tadi gue ngerasa nggak tenang istirahatnya. Lu lagi bacain gulungan apaan? Ini lanjutan gulungan alam. Informasi di sini benar-benar bikin bingung. Oh, gulungan alam. Gue juga udah sempet baca beberapa. Dan emang bener sih, kalimat-kalimatnya susah buat dipahamin. Tapi kok lu tiba-tiba baru sembuh langsung pengen buka gulungan alam? Gue merasa kejadian kemarin itu benar-benar di luar nalar kita. Dari kekuatan orang itu sampai semua kuil yang tiba-tiba bisa pulih sendiri. Mungkin aja ada campur tangan alam lain di peristiwa-peristiwa yang kita alami kemarin. Dan gue ingat pernah baca di gulungan alam kalau masih banyak makhluk kuat di luar alam bumi. Loh, tumben lu punya pikiran sekritis ini. Apa jangan-jangan karena kepala lu ketimpa pohon kemarin? Sembarangan lu kalau ngomong. Gue kan dari dulu emang pinter. Iya, kalau gitu gue juga coba pelajarin gulungan alam ini lagi deh. Oh iya, kalau informasi di sini kurang lengkap, mungkin aja di perpustakaan kuil lain juga ada gulungan yang bahas alam kayak gini. Kita habisin yang ada di sini dulu. Nanti kalau masih banyak informasi yang kurang, baru kita cari di kuil lain. Loh, ternyata lu udah pulang, Wukong. Kerajaan ini terlalu kuat dan tidak selayaknya diam saja. Apa maksud lu? Di mana Raja Sun Gokong? Dia berada di tempat persembunyiannya. Bukannya keadaan udah aman, jadi udah waktunya dia keluar dari tempat persembunyiannya. Enggak, keadaan di bumi masih berbahaya. Biarkan saja Raja berada di sana untuk sementara waktu. Tapi Wukong, sekarang gue yang akan menggantikan kepemimpinan ayah gue. Jadi segala keputusan gue akan sama dengan keputusan Raja dan harus dipatuhi oleh semua rakyat kerajaan monyet. Apa yang terjadi pada Wukong? Apa dia benar-benar Wukong? Kenapa sifatnya langsung berubah drastis? Sun, segera siapkan pasukan kita. Untuk apa, Wukong? Gue kan udah bilang, kalau keadaan bumi masih berbahaya, kerajaan kita harus siap siaga dengan seluruh pasukan yang kita miliki, terutama pasukan Kong Army. Baiklah,
gue akan siapkan seluruh pasukan kita. Takdir lo memang berada di alam inferno. Seberapa keras kau mencoba keluar dari sini, pada akhirnya kau akan tetap kembali ke alam ini. Tapi aku cukup terkesan kau bisa lepas dari kontrak yang mengikatmu dengan Moros. Sayangnya, dengan terbebasnya kau darinya, maka sesuai hukum antar alam, kau harus masuk ke alam inferno dan menerima hukuman selamanya. Hukum gue sepuas lo. Gue nggak akan melawan lagi. Gue udah pasrah dan menerima takdir gue di sini. Melawan? Jangan terlalu sombong. Kau hanya beruntung memanfaatkan kelengahanku waktu itu. Tapi kali ini aku akan menjalankan tugasku dengan sempurna, yaitu memberikan hukuman terberat untukmu. Diablo, tunggu dulu. Siapa itu? Suara ini sepertinya aku tahu. Kedamaian semoga selalu ada bersamamu, Diablo. Ternyata Anda. Sudah lama kita tidak berkomunikasi dan tidak perlu mendoakan kedamaian padaku karena aku tidak memerlukannya. Diablo, aku mendoakan kedamaian untukmu kali ini agar hatimu bisa sebentar saja menjadi lunak. Langsung saja. Apa yang diinginkan oleh Spirit of Light sampai-sampai kau rela menyentuh alam inferno ini? Aku menginginkan manusia itu. Manusia rendahan dan hina ini. Untuk apa? Kami mempunyai tugas untuknya. Jadi, dengan segala keikhlasan yang ada di dalam hatimu, kami meminta kau merelakannya. Lagi pula, aku juga tidak akan bisa menolak permintaan para Spirit of Light. Baiklah, silakan bawa dia. Akhirnya, alam bumi telah berada di bawah kekuasaanku. Aku harus segera memanfaatkan Wukong dengan sebaik-baiknya. Aku tidak akan membiarkan Wukong lepas dari pengaruhku.